Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Keraing Tube. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, upaya mengendalikan bibit penyakit pada peternakan ayam broiler seperti virus, bakteri, dan lain-lain agar tidak berjangkit bukanlah suatu persoalan yang sederhana. Selain langkah vaksinasi, ternyata biosecurity dan manajemen yang baik ikut memainkan peran penting dalam mencegah serangan bibit penyakit. Oleh karena itu, pengendalian bibit penyakit dengan mengoptimalkan manajemen persiapan kandang menjadi salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh peternak. Untuk mengoptimalkan manajemen persiapan kandang, ada 7 poin penting yang harus dilakukan oleh peternak. Berikut pembahasannya. 1. Pembersihan kandang yang optimal. Penularan bibit penyakit, terutama yang berupa virus seperti virus Gumboro, ND, dan lain-lain, sebagian besar melalui feses ayam. Oleh sebab itu, pembersihan kandang dari feses dan juga sisa-sisa litter mutlak dilakukan. Kegiatan yang perlu dilakukan: keluarkan dan bersihkan sisa kotoran ayam dari pemeliharaan periode sebelumnya, baik berupa feses, sisa litter, bulu maupun debu, dengan cara disapu. Sementara itu, sisa litter dan feses ayam di bawah kolong kandang dikarungkan dan dikeluarkan dari area kandang karena bibit penyakit dalam feses akan mudah menyebar. Selanjutnya, sikat semua bagian kandang, terutama celah-celah lantai, menggunakan air sabun atau deterjen. Kemudian semprot dengan air bertekanan tinggi menggunakan jet spray sampai betul-betul bersih dari sisa-sisa feses. 2. Penyemprotan desinfektan yang tepat. Setelah selesai pembersihan kandang, lakukan penyemprotan desinfektan guna memutus rantai penyebaran bibit penyakit. Tidak semua bibit penyakit dapat dibasmi oleh desinfektan tertentu. Oleh karenanya, pemilihan desinfektan harus dilakukan secara tepat. Contohnya, virus Gumboro tidak dapat dibasmi oleh desinfektan dari golongan amonium klorid atau quartz seperti Medicep atau Mediclean. Untuk pemilihan desinfektan yang tepat sesuai dengan kondisi peternakan akan dibahas pada video tersendiri. Penyemprotan desinfektan hendaknya dilakukan di seluruh bagian kandang, baik lantai, dinding, atap maupun udara dalam kandang. Perlu dipastikan semua bagian kandang terkena dan basah oleh cairan desinfektan agar bibit penyakit yang mencemari kandang berkurang. 3. Pengapuran lantai kandang. Pengapuran bertujuan untuk membunuh sisa bibit penyakit yang masih tinggal yang mungkin tidak habis oleh desinfektan. Lakukan pengapuran lantai dan bagian dalam kandang lainnya dengan menggunakan batu kapur atau kapur tohor yang dilarutkan di dalam air. Caranya, larutan kapur disapukan ke lantai kandang, atau dapat juga dengan cara disemprotkan menggunakan pompa sprayer. 4.
sanitasi peralatan kandang. Persiapan kandang yang optimal tidak hanya dilakukan pada kandangnya saja, tetapi juga peralatan dan lingkungan kandang. Tempat makan dan minum ayam harus dicuci sampai bersih, kemudian didesinfeksi dengan cara direndam dalam larutan desinfektan selama 30 menit. Desinfektan yang dapat digunakan contohnya Medisep atau sejenisnya. Setelah itu alat-alat dikeringkan dengan cara diangin-anginkan. Pengeringan sebaiknya tidak dilakukan di bawah sinar matahari langsung karena bisa mempercepat kerusakan peralatan itu. Peralatan kandang lain seperti tirai, brooder atau pemanas, chick guard, dan peralatan lainnya harus dibersihkan dan disemprot dengan desinfektan. 5. Istirahat kandang minimal 14 hari. Istirahat kandang atau yang juga disebut masa kosong kandang wajib diterapkan di peternakan, apalagi jika sebelumnya kasus gumboro sudah merebak. Hendaknya peternak bisa melaksanakan masa istirahat kandang yang tepat, yaitu minimal selama 14 hari setelah kandang bersih dan didesinfeksi, bukan dihitung dari ayam selesai panen atau check out. Tujuannya tidak lain adalah untuk memutus siklus hidup virus seandainya di kandang masih terdapat sisa-sisa virus akibat pembersihan feses yang tidak optimal. Pada saat istirahat kandang, seluruh tirai kandang diturunkan. Tujuannya untuk mengeliminasi virus dan bibit penyakit lainnya masuk ke kandang. 6. Kendalikan vektor bibit penyakit. Kendalikan vektor atau hewan pembawa bibit penyakit dengan cara melakukan pemotongan rumput dan semak-semak yang tumbuh di lingkungan kandang secara teratur. Kumpulkan sampah-sampah yang ada di lingkungan kandang dan dibakar. Kemudian mencegah adanya genangan air di sekitar kandang dengan membersihkan selokan sehingga aliran airnya lancar. Selanjutnya, lakukan penyemprotan insektisida untuk mengeliminasi vektor serangga, kumbang, dan nyamuk yang berperan menyebarkan bibit penyakit. Penggunaan insektisida sebaiknya dilakukan hanya pada saat istirahat kandang. 7. Inspeksi kesiapan kandang. Inspeksi kesiapan kandang dirasa perlu dilakukan untuk memastikan kondisi kandang benar-benar siap menerima kedatangan ayam. Inspeksi ini biasanya dilakukan 3 hari sebelum check-in. Aspek kesiapan yang perlu diinspeksi selain 7 poin yang telah dibahas, juga diinspeksi keadaan bangunan kandang, kesiapan peralatan, dan kondisi lingkungan kandang. Jika dari inspeksi kandang ini masih dijumpai kekurangan, maka dilakukan penyempurnaan sehingga kandang benar-benar siap menunggu kedatangan DOC. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.